Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Ketemu lagi dengan Bu Fia, pelajaran matematika. Dan materinya masih sama, yaitu tentang pecahan, ya. Kalau minggu-minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana menjumlahkan pecahan yang sejenis. Pecahan yang sejenis yaitu antara pecahan biasa dan biasa, campuran dan campuran, desimal dan desimal. Itu namanya sejenis. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah penjumlahan pecahan yang tidak sejenis. Jadi, ada dua pecahan yang berbeda jenisnya, kemudian akan kita jumlahkan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk caranya, yaitu sama dengan penjumlahan pecahan yang campuran kemarin, di mana nanti bilangan asli kita jumlahkan dengan bilangan asli, kemudian pecahannya juga kita jumlahkan dengan pecahannya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, 2/5 ditambah dengan 1/2. Kita analisa terlebih dahulu. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat 2/5 di sini merupakan pecahan. Ayo, pecahan apa? Pecahan biasa. Sementara 1/2 di sini merupakan pecahan campuran, ya. Caranya sama dengan yang kemarin antara pecahan campuran. Jadi kita lihat angka yang ada di tengah. Di sini angka yang ada di tengah cuma ada di sini. Di sini nggak ada, ya. Cuma ada di sini, maka angka yang di tengah tetap 1. Kemudian tinggal kita jumlahkan pecahannya. Di sini ada 2/5 ditambah dengan 1/2. Kayak gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. 1 tetap 1. Kemudian pecahannya kalau kita jumlahkan, maka kita samakan penyebutnya. 5 dan 2, KPK-nya adalah 10. Bisa pakai KPK, bisa pakai cara silang, bebas ya. Kalau pakai cara silang sama, 2 kali 2 hasilnya 4. 5 kali 1 sama dengan 5. Kita tambahkan, kemudian yang bawah 5 kali 2 sama dengan 10. Ini kalau pakai cara silang, sehingga akan kita dapatkan 1. Penjumlahan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Pecahan penyebutnya tetap 10. Jadi hasilnya adalah 1/9/10. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. 1/4 ditambah 3/7. Hasilnya berapa? Nah, kita analisa seperti tadi. Ini adalah pecahan apa di sini? Campuran. Yang ini adalah pecahan biasa. Oke, paham ya? Kita cukup lihat angka yang ada di tengah, yaitu angka 2. Tetap kita tuliskan 2. Tinggal pecahannya kita jumlahkan. 1/4 ditambah dengan 3/7. Udah deh, kita lanjutkan kayak tadi. 2. Mau pakai cara apa? Kalau misalkan mau pakai cara silang, berarti kita silang 1 kali 7 itu 7. 4 kali 3 itu 12. Kita tambahkan, kemudian penyebutnya 4 kali 7 sama dengan 28. Sehingga kita dapatkan 2. Pecahannya 7 ditambah 12 sama dengan 19. Kemudian penyebutnya tetap 28. Bisa disederhanakan tidak? Bisa apa tidak? Tidak ya.
Kenapa? Karena 19 adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan ini sudah bentuk paling sederhana, tidak bisa disederhanakan kembali. Oke? Jadi hasil jawabannya adalah 2, 19 per 28. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. 2/3 ditambah dengan 4, 5/8. Yuk kita analisa. 2/3 ini pecahan apa? Oke, betul, pecahan biasa. Kalau yang ini pecahan campuran. Berarti kita cukup lihat angka yang mana? Yang ada di tengah, yaitu angka, bener banget, angka 4 ya. Angka 4-nya tetap. Kemudian tinggal kita hitung pecahannya. 2/3 ditambah 5/8 ya, kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Angka 4 tetap di tengah. Kita selesaikan pakai cara apa? Oke, boleh ya, pakai cara silang, silakan. 2 kali 8 16 ditambah 3 kali 5 15. Kemudian yang bawah 3 kali 8 24 ya. Oke, kita hitung jadinya 4. Kemudian kita jumlahkan 16 ditambah 15 sama dengan 31/24. Nah, di sini kita temukan pecahannya di mana pembilang atau yang atas lebih besar daripada penyebut. Ini artinya pecahannya bisa kita ubah juga menjadi pecahan campuran. Masih ingat caranya? Ya, gimana kemarin caranya? Caranya adalah 4/31/24. Berarti 4 yang ada di tengah tetap. Kemudian 31/24-nya kita buat poros kapit. Kayak gini, 31-nya di dalam, 24-nya di luar. Nah, 24 dikali berapa yang mendekati 31? 24 dikali 1, hasilnya 24. Kalau dikurangi sisa 7. Sehingga dari bentuk ini kita dapatkan berapa di sini? 1, sisa 7/24. Nah, antara ini dan ini diapakan? Bukan dikali ya. Kalau kemarin Bu Fia lihat hasil latihan kalian banyak yang dikali. Nah, itu kurang tepat. Yang benar adalah ditambah. Oke. Jadi, angka 4 yang di sini kita tambahkan angka 1 yang ada di tengah. Oke. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 1, 5. Kemudian pecahannya 7/24. Ini adalah hasil akhirnya ya. Itu. Kemudian kalau kalian sudah paham ini, kita lanjutkan pada bentuk yang kedua ya, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Dimana di sini persen itu artinya adalah per 100 dilambangkan dengan tanda seperti ini. Biasanya kalian menemukan persen itu paling banyak di mana? Di Alfamart gitu ya, di Indomaret, di Icon Mall. Nah, banyak sekali kita menemukan persen, apalagi ibu-ibu kalau ada diskon berapa persen. Wah, semangat ya. Oke, kita bahas ya. Nah, yang terpenting di sini adalah kalian dapat mengubah segala bentuk pecahan. Mau pecahannya apapun, kalau kalian bisa mengotak-atiknya, mengubahnya, insya Allah operasinya akan mudah dikerjakan ya. Jadi kalian harus paham betul bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Itu contoh. Di sini Bu Fia punya pecahan 3/20. Ini namanya pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam persen? Seperti tadi yang
diketahui bahwa persen itu adalah per 100. Artinya 20 itu supaya jadi 100 kita kali berapa? Kita kali 5. Maka yang atas juga kita kali 5. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Maka nanti jadinya 15 per 100 atau dituliskan 15%. Kayak gitu. Contoh lagi. 1 per 25. Nah, kita ubah ke dalam persen. Persen itu per 100. Berarti 25 dikali berapa supaya jadi 100? Iya, dikali 4. Maka yang atas juga dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadinya 4 per 100 bisa kita tuliskan 4%. Nah, khusus untuk penyebut 8, misalkan kalian menemui 3 per 8, ubah ke dalam bentuk persen. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa angka 8 itu tidak bisa dijadikan per 100. Dia harus dijadikan per 1000. Lah, terus bagaimana? 8 supaya jadi 1000 itu kita kalikan dengan 125. Maka yang atas juga harus kita kali dengan 125. Hasilnya sama dengan berapa? 375. Jadi kita punya 375 per 1000. Padahal persen itu adalah per 100. Berarti bagaimana caranya? Nolnya kita coret 1. Berarti yang atas kita kasih 1 angka sebelum koma. Jadinya 37,5 per 100, atau bisa dituliskan dengan 37,5%. Gitu ya nak ya. Nah, ini tadi ya nak ya, hasilnya adalah 37,5%. Sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Misalkan ada bentuk 30%. Ubah ke dalam bentuk biasa. Cara pertamanya adalah kita buat 30% itu 30 per 100. Ada 0 di atas 1, ada 0 di bawah 1, coret. Sisa apa? Sisa 3 per 10. Bisa dikecilkan lagi? Tidak. Maka ini adalah bentuk pecahan biasanya. Contoh lagi, 28%. Artinya 28 per 100. Nggak ada yang bisa dicoret ya nolnya ya, karena yang atas nggak ada nolnya. Berarti kita kecilkan. Caranya dibagi dengan angka. Ayo, angka berapa ayo? Angka 4 ya. 28 kalau dibagi 4 hasilnya 7. Sementara 100 kalau dibagi 4 sama dengan, yuk berapa yuk? Sama dengan 25. Maka bentuknya adalah 7 per 25. Nah, kalau sekarang 5%, artinya adalah 5 per 100. Kayak tadi, nolnya nggak bisa dicoret karena yang atas nggak ada nolnya. Maka kita kecilkan, yaitu dibagi dengan angka yang sama. Nge? Kita bagi dengan angka berapa? Kita bagi dengan angka 5 ya, dimana 5 dibagi 5 itu 1. Lah, kalau 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini jawabannya. Oke. Nah, kalau kalian sudah mulai paham cara mengubah bentuk pecahannya, kita sekarang ke contoh. Oke. Dalam menjumlahkan pecahan biasa dan persen itu sebenarnya tergantung pada soal mintanya seperti apa. Kalau misalkan soalnya bilangnya begini, jawabannya harus dalam bentuk pecahan biasa, maka mau nggak mau hasilnya nanti harus dalam bentuk pecahan biasa. Kalau misalkan soalnya begini, hasilnya harus dalam bentuk persen, berarti mau nggak mau semua pecahan harus dalam bentuk persen.
Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. 2/5 ditambah dengan 20%. Kalau perhatikan, ini adalah pecahan biasa, ini adalah bentuk persen. Kalau misalkan soalnya di situ yang diminta adalah dalam bentuk pecahan biasa, misalkan ya yang diminta ya, maka kita harus mengubah bentuk persen ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, caranya gitu ya. Nah, 20% itu kalau kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, itu kan sama dengan 20/100. Gini kan ya? Nolnya bisa kita coret, tinggal 2/10. Kita ubah bentuk soal itu jadi 2/5 ditambah 2/10. Baru kita hitung dengan cara yang seperti kemarin. Kalau mau pakai cara silang, cret 20 ya, cret 10 ya, ditambah dibagi dengan cret, hasilnya 50. Dimana nanti kalau kita hitung ini hasilnya 30/50. Kita coret nolnya ya, maka hasilnya nanti sama dengan 3/5. Itu kalau yang diminta jawabannya adalah bentuk pecahan biasa. Misalkan diminta jawabannya dalam bentuk persen, 2/5 ditambah dengan 20%. Jawabannya harus dalam bentuk persen. Misalkan bagaimana? Berarti yang pecahan biasa ini kita ubah dulu ke dalam persen. Oke, 2/5 kalau dijadikan persen artinya per 100. 5 supaya jadi 100 kita kali berapa? 20. Maka yang atas 2 ini juga dikali 20. Hasilnya sama dengan 40. Nah, 40/100 itu sama dengan 40%. Sehingga bentuk soal ini dapat kita temukan jawabannya 2/5 sama dengan 40% ditambah 20%. Hasilnya sama dengan berapa nak? 40% tambah 20% sama dengan 60%. Ini jawabannya kalau soal yang diminta dalam bentuk persen. Maaf ya. Tuh, kalau yang diminta dalam bentuk persen. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini ada soal 62% ditambah dengan 3/5. Kita lihat dulu ya, misalkan di dalam soal dimintanya harus dalam bentuk persen, maka pecahan biasa ini kita ubah dulu ke dalam persen. Caranya kayak tadi nak ya, 3/5 kita jadikan per 100. Caranya 5 ini kita kali berapa supaya jadi 100? Dikali 20 ya, maka yang atas juga dikali 20. Berapa? 3 dikali 20 sama dengan 60 ya, dimana 60/100 itu sama dengan 60%. Oke, sama dengan 60% ya. Sehingga bentuk soal ini akan menjadi 62% ditambah 60% sama dengan berapa? 62 ditambah 60 sama dengan 122%. Ini kalau soalnya diminta dalam bentuk persen. Nah, kalau misalkan yang diminta itu nanti adalah bentuknya pecahan biasa, bagaimana?
Kalau diminta dalam bentuk pecahan biasa, maka otomatis yang persen ini harus kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, ya. Misalkan yang diminta adalah pecahan biasa. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadinya berapa? 62 per 100. Baru kita kerjakan soalnya. 62 per 100 ditambah, di sini pecahannya adalah 3 per 5, kayak gitu. Setelah itu kita hitung, bisa pakai cara silang, bisa pakai KPK. Kalau pakai KPK, ayo biar kalian masih ingat, KPK 100 dan 5 adalah 100, ya kan ya? Karena KPK nya 100, ini sudah 100, maka yang atas juga tetap 62. Sementara yang ini 5, supaya jadi 100 kita kali 20, maka yang atas juga dikali 20. 3 kali 20 itu sama dengan 60. Kemudian kita tambahkan, ayo ditambahkan. 62 ditambah 60 sama dengan 122 per 100. Nah, di sini kita menemukan bahwa pecahan ini memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebut, ya. Jadi bentuk yang atas itu lebih besar. Karena yang atas lebih besar, maka bisa kita ubah ke dalam pecahan. Oke, benar, pecahan campuran. 122 per 100. Kalau diubah ke dalam bentuk campuran, kita buat perkapit ya. Di sini 122, di sini 100. Yuk dikali dengan angka 1. Hasilnya 100. Sisanya berapa? Sisanya adalah 22. Maka hasilnya nanti sama dengan 1. Sisa 22 per 100. Oke ya, sampai sini. Kalau kita lihat pecahannya belum selesai nih, karena pecahannya masih bisa kita sederhanakan, yaitu kita bagi dengan angka, oke betul, angka 2. Yang tengah tetap nak, angka 1. Yang ini kalau kita bagi 2 sama dengan 11. Kalau yang ini kita bagi 2 sama dengan 50. Maka hasil akhirnya adalah berapa? 11 per 50. Sampai di sini gimana? Kalian sudah paham belum? Kalau belum paham, kalian buka lagi pelajarannya ya, sampai benar-benar paham. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Selamat belajar, semoga berhasil, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.